Halo Sobat Kimong, balik lagi bersama Bang Jali di sini. Tetap ngebahas Piala Dunia yang terus berjalan hingga bulan Desember nanti. Semalam kita baru saja menyaksikan pertandingan di grup C dan di grup D, dan ada kejutan besar, yaitu Saudi Arabia mengalahkan Argentina dengan skor 2-1, yang dimana ini jadi kejutan banget ya, karena Argentina kan diunggulkan banget, bahkan Bang Jali sendiri mengunggulkan Argentina untuk jadi juara Piala Dunia kali ini. Tapi pas kita lihat pertandingannya itu asli Argentina kayak mentok ya, kayak nggak tahu mau mencetak golnya dengan cara gimana, karena Saudi Arabia itu bertahannya sangat kuat sekali, seperti itu. Sebelum kita masuk pembahasan pertandingan semalam, ada 4 pertandingan ya semalam ya. Ada 2 dari grup C dan 2 dari grup D. Dan juga nanti Bang Jali akan membahas 4 pertandingan lagi yang akan bertanding mulai jam 5 sore nanti. Itu ada di grup E dan di grup F. Seperti itu. Tapi sebelum masuk sana, Bang Jali mau ingetin nih buat Sobat Kimung yang mau dapat hadiah Rp500.000 dengan cara ikuti kuis tebak 2 tim yang akan berlaga di final Piala Dunia kali ini. Caranya gampang banget, Sobat Kimung, cukup cek link di deskripsi video. Nih, Bang Jali tulis ya di bawah. Itu klik linknya, lalu isi data diri seperti nama, nomor HP, nama akun yang subscribe QM Talk Channel, dan juga tebak 2 tim yang berlaga di laga final, dan juga tebak skornya. Ya, skor yang berlaku hanya sampai menit 90. Karena namanya babak final bisa sampai perpanjangan waktu atau sampai babak adu penalti, seperti itu. Jadi skornya bisa imbang ya Sobat Kimo. Kuis ditutup sampai tanggal 30 November dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 25 Desember 2022. Hadiahnya Rp500.000 loh, lumayan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertandingan semalam. Kemarin jam 5 sore pertandingan dibuka antara Argentina dan Arab Saudi. Kalau kita lihat dari kualitas, jelas Argentina unggul ya, unggul segala-segalanya deh dibandingin Arab Saudi. Tapi yang terjadi di lapangan adalah justru pertandingan berakhir dengan kemenangan Arab 2-1. Jadi kalau kita lihat dari babak pertama, sebenarnya Argentina ini sudah menekan Arab Saudi dari awal, bahkan mendapatkan peluang cukup banyak ya sebelum terjadinya gol di menit 10 di babak pertama itu melalui hadiah penalti ya. Sebenarnya itu pelanggarannya, bisa dibilang pelanggaran bisa enggak, cuman wasit telah memilih keputusan untuk pelanggaran. Gol 1-0 melalui titik putih lewat Lionel Messi, seperti itu. Setelah 1-0 Argentina masih terus nyerang, cuman kayaknya si Arab ini mempunyai strategi garis pertahanan tinggi ya. Itu artinya dia seperti menerapkan jebakan offside, karena banyak gol-gol yang juga tercipta cuman dianulir offside gitu, seperti itu. Seperti peluangnya Lautaro Martinez yang sudah melewati kiper namun terkena offside. Jadi banyak peluang-peluang yang terjadi terutama untuk Argentina. Hingga pertandingan babak pertama berakhir, itu masih keunggulan 1-0 buat Argentina. Lalu masuk di babak kedua. Nah ini sebenarnya pertandingan itu masih berjalan sama ya, kurang lebih ya. Antara Argentina dan Arab ini, Argentina harus menyerang. Cuman dalam 10 menit babak kedua awal ini, Arab bener-bener efektif banget serangannya. Jadi gol pertama itu umpan through pass-nya atau umpan terobosannya itu, strikernya berhasil melewati back dari Argentina dan masuk ke gawang. Sebenarnya tendangannya itu nggak kencang banget, cuman memang sudut banget ya, sehingga terjadi gol 1-1. Selang berapa menit kemudian, itu benar-benar skillful ya, Bang Jali lupa namanya siapa, itu benar-benar golnya itu luar biasa sih, karena berhasil menggocek beberapa pemain dulu sebelum pemain Arab ini menendang ke pojok atas, seperti itu. Jadi 2 gol tercipta ini dalam rentang waktu kurang lebih 5 menitan lah di awal-awal babak kedua, dan itu jadi
dua tendangan itu jadi dua shoot on targetnya Arab sepanjang pertandingan, jadi 2 shoot 2 gol. Setelah itu Arab nggak ada shoot lagi kayak gawang Argentina. Jadi benar-benar efektif. Setelah 2-1 Arab unggul, Argentina mulai terus makin menggempur, cuman emang ini buntu banget, nyerang dari kiri, dari kanan, dari tengah, terutama Di Maria asli itu jelek banget, mainnya egois, benar-benar nggak tembus seperti itu, sehingga sampai habis ya udah kemenangan jadi milik Arab Saudi. Dan ini kemenangan pertama Arab bukan di Piala Dunia ya, di melawan tim Amerika Latin terutama. Sedangkan ini jadi kekalahan pertama Argentina setelah rangkaian unbeaten-nya, tidak terkalahkannya sepanjang 35 pertandingan ya, seperti itu. Lalu masuk di pertandingan selanjutnya di jam 8 ada Denmark sama Tunisia. Ini di grup D. Ini sebenarnya skornya 0-0 ya, jadi nggak banyak gol yang tercipta. Cuman kalau kita tonton pertandingannya itu sendiri, saling jual beli serangan, cuman memang nggak ada yang benar-benar mampu memanfaatkan ya. Pertandingan berjalan seru, keras. Serunya itu bukan seru berkualitas, karena seru saling serang balik aja gitu. Jadi sering pertempurannya itu di lini tengah lah, bukan di masing-masing gawang seperti itu. Jadi tidak banyak yang dibahas karena skor 0-0. Yang pasti itu cukup berimbang ya, seperti itu. Lalu masuk ke pertandingan selanjutnya jam 11 di grup C lagi, itu antara Polandia dan Meksiko. Itu kurang lebih sama, pertandingan berjalan alot, tidak terlalu banyak peluang. Jadi memang kualitas tim ini terlihat ya masing-masing, jadi nggak bisa menciptakan peluang maupun gol, sehingga pertandingan juga berakhir 0-0. Hasil ini membuat Arab memimpin grup C dengan 3 poin, lalu Polandia dan Meksiko masing-masing 1 poin, sedangkan Argentina ada di juru kunci ya 0 poin. Dan ini membuat grup C yang tadinya Argentina sangat diunggulkan jadi berubah nih. Bisa jadi grup seru karena Argentina mau harus menang lawan Polandia sama Meksiko, seperti itu. Jadi ini udah merubah prediksi semua kalangan yang gak cuma Bang Jali, karena ini benar-benar kejutan banget. Lalu di pertandingan terakhirnya ada Prancis menghadapi Australia. Prancis ini kehilangan Karim Benzema ya, cuman di depan masih tetap trio yang membawa Prancis juara dunia. Ada Giroud, Griezmann sama Mbappe ya, seperti itu. Pertandingan baru berjalan 10 menit juga, Australia sudah mencetak gol 1-0. Lalu setelah itu Prancis mulai menggempur Australia. Cuman kalau kita lihat dari 3 golnya Prancis kan skor 4-1 ya. Dari 3 golnya Prancis ini benar-benar manfaatin bola atas. Jadi position markingnya Australia ini untuk bola atas jelek banget. Itu kelihatan banget dari 3 gol. Sebenarnya Prancis tampil ya sewajarnya, nggak kelihatan bagus banget, cuman memang kualitas Australianya nggak mampu nahan bola atasnya Prancis, seperti itu. Jadi Prancis juga unggul sementara di klasemen di grup D dengan 3 poin, disusul Denmark dan Tunisia 1 poin. Terakhir tentu Australia, seperti itu. Itu pertandingan semalam. Sekarang kita bahas pertandingan yang akan tampil nanti sore jam 5 sore nanti. Itu ada pertandingan di grup F ya. Sebentar Bang Jali lihat dulu di grup F. Itu ada Maroko melawan Kroasia, disusul jam 8-nya Jerman melawan Jepang. Lalu di grup E-nya di jam 11-nya Spanyol Costa Rica, dan terakhir jam 2 paginya Belgia menghadapi Kanada. Jadi ada pertandingan lagi grup E dan grup F. Kita bahas dari jam 5-nya dulu. Itu Maroko Kroasia. Ini Kroasia masih membawa sebagian besar skuad lamanya ya. Masih ada Luka Modric di sana, masih ada Ivan Rakitic, cuma memang nggak ada Mandzukic strikernya. Strikernya bisa dibilang cuman ada beberapa nama yang memang benar-benar jadi tumpuan Kroasia adalah Modric dan Rakitic, seperti itu.
Ya itu pun udah golongan pemain tua ya, udah secara umur udah nggak mumpuni lah seharusnya seperti itu, karena memang bisa dibilang regenerasi Kroasia ini cukup lambat. Di Maroko sendiri ada beberapa pemain-pemain yang penting seperti Achraf Hakimi, dan juga beberapa pemain lainnya yang bermain di Eropa. Ini seharusnya pertandingan ini berjalan seru ya, karena secara kualitas tidak terlalu berbeda jauh, cuman Kroasia punya sedikit pengalaman lah seperti itu. Tapi kalau Bang Jali lihat sih pertandingan kali ini berakhir imbang ya, dan semoga aja tercipta banyak gol imbangnya seperti itu, karena kedua tim ini terkenal punya saling kemampuan menyerangnya. Jadi prediksi Bang Jali Maroko Kroasia imbang. Masuk di jam 8 ya, ada Jerman menghadapi Jepang. Jerman sendiri turun bisa dibilang hanya membawa satu striker ya, bahkan tuh strikernya yang kurang pemain debutan ya, Nicolas Füllkrug kalau nggak salah, karena striker utamanya Timo Werner cedera. Sisanya membawa banyak gelandang, yang artinya kemungkinan Jerman ini akan bermain false nine atau bermain tanpa striker. Tentu ini jadi bahaya ya, karena gelandang-gelandang Jerman ini sendiri seperti Thomas Müller, Jamal Musiala, Leroy Sané, Gnabry itu punya kualitas yang sangat mumpuni, didukung lini tengah seperti Kimmich. Ini memang Jerman ini skuadnya mayoritas Munchen ya, jadi seharusnya secara komunikasi, secara kekompakan sudah lebih paham seperti itu. Jepang sendiri masuk di grup E ini tampil dengan skuad yang terbaiknya. Ada beberapa pemain ternama juga seperti Minamino, terus ada backnya Arsenal siapa tuh, ya itulah backnya Arsenal, lupa siapa namanya, ada. Itu seharusnya bisa membawa pengalamannya di klub ke timnas kali ini. Cuman prediksi Bang Jali Jerman seharusnya bisa menang, meskipun Jepang kemungkinan besar akan memberikan perlawanan seperti itu. Jerman-Jepang, Bang Jali pilih Jerman, cuman mungkin menang tidak terbantai ya, atau mungkin ada kejutan lagi seperti Arab yang mengalahkan Argentina. Ya semoga aja itu bisa terjadi supaya Piala Dunia makin seru seperti itu. Masuk di jam 11 pertandingan ketiga, itu grup E juga, itu Spanyol menghadapi Costa Rica. Spanyol sendiri membawa skuadnya yang berisikan pemain muda, terutama di lini tengah ya, itu ngandelin pemain dari Barcelona, pemain mudanya ada Gavi sama Pedri. Lalu di lini belakangnya juga membawa banyak pemain-pemain muda juga, karena skuad-skuad lamanya seperti Xavi, Iniesta, Puyol, Casillas, Torres itu udah nggak ada. Yang jadi masalah adalah lini depan Spanyol. Jadi Spanyol ini benar-benar belum ada penggantinya Fernando Torres sama David Villa ya, seperti itu. Jadi di depan itu benar-benar masih ngandelin Alvaro Morata, sedangkan Alvaro Morata sendiri kualitasnya dalam musim ini belum menunjukkan performa terbaiknya. Jadi ya agak berat ya memprediksi Spanyol ini kualitasnya seperti apa, karena masih mencari ritmenya tersendiri seperti itu. Costa Rica, Bang Jali nggak terlalu tahu kekuatan Costa Rica, cuman yang pasti tetap masih pada penjaga gawangnya yaitu Keylor Navas. Namun di lini lainnya, depan, tengah, belakang, secara kualitas Bang Jali nggak terlalu paham ya. Jadi seharusnya meskipun Spanyol masih mencari performa terbaiknya, harusnya di pertandingan ini Spanyol juga bisa menang seperti itu. Masuk ke pertandingan terakhir di grup F ya, jam 2 pagi nanti ada Belgia dan Kanada. Belgia sendiri disebut udah melewati fase generasi emasnya ya. Meskipun pemain-pemain yang dibawa itu masih generasi emas, cuman usianya udah tua lah, kayak Vertonghen, Eden Hazard, seperti itu. Yang masih dalam performa yang mumpuni ya Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, seperti itu. Jadi komposisinya dari dulu tuh memang seperti itu ya, skuadnya. Cuman secara usianya aja yang udah nggak muda, tapi pengalamannya yang patut diwaspadai, karena Belgia sendiri itu
semifinalis Piala Dunia Rusia 2018 ya, kalah di semifinal lawan Prancis. Menghadapi Kanada harusnya sih bisa menang ya, karena Kanada sendiri cuman ya mengandalkan Alphonso Davies lah, dan itu cuman back belakang gitu, nggak terlalu banyak juga, karena Kanada udah lama juga nggak main Piala Dunia, baru masuk lagi Piala Dunia 2022 kali ini, seperti itu. Jadi Belgia dan Kanada, Bang Jali prediksi Belgia akan menang, dan prediksi Bang Jali juga top skor Lukaku. Semoga saja Lukaku bisa mencetak banyak gol ya di pertandingan kali ini. Baik, itu aja prediksi kali ini. Tonton terus Pildun with Bang Jalinya, karena Bang Jali tiap hari insya Allah akan ngasih prediksi dan ulasan-ulasan pertandingan Piala Dunia. Jangan lupa share buat Sobat Kimung ya ke teman-teman, supaya subscriber dan penontonnya QM Talk Channel makin nambah. Kasih tombol like dan juga kasih komentar kalau ada kritik dan saran, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.